Selasa 8 Juli 2025, sebuah mobil terseret arus banjir sejauh puluhan meter. Arus begitu kuat sehingga tidak dapat keluar lebih cepat. Beruntung, beberapa warga bergegas membantu menyelamatkan korban. Kini, korban yang berhasil diselamatkan akan berbagi kronologi kejadian mengerikan itu. Mulai dari saat air naik, paniknya di dalam mobil, hingga detik ia berhasil ditarik keluar. Inilah suara langsung dari korban. Karena anak saya telepon, dia bilang minta dijemput karena tidak ada kendaraan yang ambil dia gitu di sana. Terus akhirnya oke, saya jemput nih. Kebetulan Miss Dinda juga ikut sama saya. Nah, pada saat dalam perjalanan tuh daerah Kemang kan banjir ya, daerah McD itu banjir dan iya, nah itu tuh banjir itu masih ada orang-orang yang oke, masih bisa, masih ada misalnya masih bisa gitu, walaupun itu sudah cukup tinggi sebenarnya. Akhirnya kita bisa ngelewatin daerah McD Kemang itu gitu. Terus pas mau pulang balik lagi, saya tidak tahu daerah situ, saya tidak pernah ke sana, nama jalannya saya nggak tahu gitu kan. Jadi hanya mengikuti map aja gitu. Nah, setelah kami terus ngikutin map itu, tidak ada tanda di map banjir atau bahkan peringatan dari warga juga tidak ada, dan warga pun biasanya yang nggak bisa itu nggak ada sama sekali. Jadi oke, kita ngikutin map gitu. Ada taman, kayaknya sih itu taman ya gitu. Terus ya udah lurus gini. Cuma kok makin lama makin naik airnya gitu, makin naik, dan kita nggak bisa mau mundur itu udah nggak bisa, Mas. Jadi mundur nggak bisa, putar balik apalagi gitu kan. Sampai akhirnya itu air masuk ke mobil gitu. Saya kaget di situ kan, saya bilang, aduh, air udah masuk, ini bagaimana? Sedangkan mundur nggak bisa, dan yang bawa mobil itu kan saya gitu ya. Di situ sebenarnya sudah takut gitu, sudah nggak bisa berpikir lagi gitu. Sampai akhirnya kita cuma ngikutin aja sampai mobil itu hanyut gitu, terbawa air. Sampai mesin itu mati total. Nabrak salah satu rumah warga. Di sana baru kita bisa teriak dari kaca belakang, tolong Pak, tolong gitu. Warga tuh langsung pada ngumpulin kita meskipun air tuh udah makin tinggi, Mas. Terus tenang, buka pintu belakang. Tadi Bu Lena sempat bilang buka pintu belakang. Terus kita turun satu persatu aja tuh udah panik, karena kita turun aja airnya tuh udah seketek orang dewasa. Kita turun aja kita udah gemeter banget, udah nggak ada mikir yang lain-lain selain kita turun selamat empat-empatnya. Terus apa yang bisa kita pegang gitu. Bahkan Bu Lena yang pemilik mobilnya juga udah nggak mikir mobilnya mau gimana, yang penting anak-anaknya dulu. Apa ya? Ya sedih ya. Karena pada saat mobil itu ngambang, yang ada di otak saya, pikiran saya, anak saya yang di sana bagaimana gitu, yang nomor 2 itu bagaimana kalau saya nggak ada. Itu doang sih, Mas. Jadi cuma bilang, Tuhan tolong, cuma bisa bilang gitu. Aku kepikiran sama anakku yang di rumah gitu. Ya akhirnya puji Tuhannya kan selamat ya gitu. Memang balik lagi gitu ya, entahlah, I don't know gitu. Cuma pas pulang, anakku yang nomor 2 meluk langsung gitu. Mama ya oke, Mama oke, cuma gitu. Cuma aku nggak berani cerita detail sama dia gitu, karena aku takut dia sedih ya gitu kan. Cuma aku ya mandi gitu, berusaha kuat walaupun hancur, walaupun rapuh gitu ya. Anakku kepelukin semuanya satu-satu. Kita selamat, yang penting selamat sudah gitu. Sih shock dan trauma gitu ya, itu masih gitu. Makanya mungkin ada yang harus saya bagikan gitu di sini. Kalau trauma itu sudah pasti ya gitu. Jadi saya butuh beberapa waktu untuk sembuhin dulu, karena setiap tidur itu yang saya kebayang adalah kaki saya itu dingin gitu, ngerasain air sungainya itu dingin kan gitu. Terus saya masih kebayang di situ, terus anak-anak gitu. Shock karena kejadian banjir yang luar biasa, yang di luar dari nalar saya gitu ya sebagai manusia, yang cuma saya bisa lihat di berita gitu. Jangan saya ngalamin, itu luar biasa.
Mungkin buat teman-teman kalau tadi dari Ibu Lena bisa kasih inspirasi. Amit-amit juga mungkin teman-teman semoga tidak ada dalam situasi seperti itu gitu ya. Tapi kalaupun memang harus ada di situasi seperti itu, kalau dari pilotnya sendiri atau dari drivernya sendiri, tadi udah langsung tipsnya adalah buka semua pintu gitu ya. Kalau dari saya, dari kopilot tuh nggak boleh ikutan panik. Nah, jadi ilmu tenang itu sangat dibutuhkan, skill tenang. Tenang tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain atau nggak mikir ya. Tapi kayak dia harus bisa fokus ngelihat apa yang mungkin driver itu nggak kepikir, karena dia kan udah akan fokus ke koplingnya, ke remnya, ke gasnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita jangan kayak makin ini gimana itu hindarin. Yang kedua tuh selain nggak boleh panik adalah kita harus ngerunut. Jadi pertama tenangin dulu, terus kita ngerunut, prioritasin langsung, terutama alat-alat elektronik itu wajib. Kayak ya handphone udah pastilah, kalau mungkin bawa hal-hal yang lain oke lah gitu ya. Terus yang ketiga, dalam kondisi kayak gitu itu nggak usah banyak tanya. Dalam kondisi kayak gitu lebih baik diem, tenangin. Kalau misalnya mungkin bisa berpelukan gitu ya, pelukan, kasih support, itu yang terbaik. Sama kalaupun mau mengajak ngobrol orang-orang yang baru kena kejadian kayak gini, bukan ditanya gimana perasaannya, karena semua kalau ditanya perasaannya pasti ya sedih, ya takut, ya khawatir, itu masih ada gitu. Tapi yang perlu menjadi concern gitu buat teman-teman Minfo adalah cukup ada buat kita. Orang yang baru habis selepas kejadian tuh nggak bisa cerita, kecuali mungkin ada 1-2 orang, sebagian dari sekian ribu orang gitu ya, bisa ngomong pelan-pelan. Tapi sebagian orang lebih kayak I need more time ya untuk realize dengan kejadian, heal dengan kejadian itu sih. Mungkin mudah-mudahan sih semua yang nanti mendengarkan sharing ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam situasi yang mungkin darurat gitu ya. Apalagi yang nggak punya kendali sama sekali. Mobil itu udah karena melayang, nggak punya kendali sama sekali. Jadi kita tuh selamat bukan karena kita hebat, kita kuat, tapi cuman gara-gara kekuatan Tuhan aja. Terima kasih kepada korban yang sudah bersedia berbagi cerita yang tentu tidak mudah untuk diceritakan. Semoga keluarga korban selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan segera pulih dari pengalaman berat ini. Kami Sobat Ada Info pamit undur diri. Terima kasih.